Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Warga masyarakat Desa Soagi Malahahal, Mahera Timur hari itu Jumat tanggal 8 Agustus 2025 berbondong-bondong mendatangi lokasi sebuah rumah dinas karyawan BPS untuk menyaksikan sebuah prosesi rekonstruksi yang diadakan oleh pihak kepolisian setempat. Sejak pukul 3 sore waktu Indonesia bagian timur, mereka sudah menunggu kedatangan pelaku pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tersebut 3 minggu lalu. Warga tampak tidak sabar, tampak sungguh emosi, terlebih saat mobil polisi yang membawa tersangka akhirnya datang. Beberapa warga yang tidak bisa menahan kesabarannya segera mengejar mobil tersebut, mengepungnya dan sebagian memukuli mobil. Alhamdulillah dengan cepat tim kepolisian dapat menenangkan para warga hingga akhirnya menjelang maghrib prosesi rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kasus apakah yang bisa memancing emosi warga setempat sebegitu besarnya? Padahal kabarnya korban adalah pendatang dari Jawa Tengah. Kejahatan apa yang telah dilakukan oleh si pelaku? Sobat semua, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Halmahera Timur ini sampai akhir ya. Salah satu resiko yang harus diterima saat menjadi pegawai negeri sipil adalah bersedia untuk ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia. Maka tidak heran jika di sebuah instansi pemerintahan, karyawan dan karyawatinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti yang ada di kantor Badan Pusat Statistika Halmahera Timur. 3 orang diantaranya adalah Aditya Hanafi alias Hanafi, Almira Fajriati Marsauli alias Almira, dan Karya Listianti Pratiwi alias Tiwi. Di mana Hanafi ini berasal dari Pasar Rebo Jakarta Timur, Almira berasal dari Ternate, dan Tiwi berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Ketiganya memiliki hubungan yang cukup dekat, di mana Almira adalah teman satu mes Tiwi, dan Hanafi saat itu tepatnya di pertengahan Juli 2025 masih berstatus sebagai calon suami dari Almira dan berencana menikah tanggal 27 Juli 2025 di Ternate. Sedangkan status dari Tiwi sendiri saat ini masih single, dan memang gadis manis tersebut dikenal sebagai pribadi yang mandiri, tangguh dan juga cerdas, serta memiliki hati yang sangat baik sobat, ramah kepada siapapun, sehingga meskipun Tiwi ini pendatang dari Jawa Tengah yang terbilang cukup jauh dari Halmahera Timur, Tiwi tidak kesulitan untuk bersosialisasi di sana. Sebagai seorang wanita tentu tidaklah mudah untuk seorang diri datang ke sebuah daerah yang cukup berbeda dari segi budaya dan adat istiadat, tapi Tiwi selalu mendapatkan suntikan semangat dari sang ayah yang dahulu juga pernah menjadi perantau di daerah timur Indonesia, sehingga paham betul jika kehadiran Tiwi anaknya di sana akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tiwi adalah alumni dari SMP Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 1 Magelang. Lalu setelah lulus SMA, Tiwi melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Setelah menyandang gelar sarjana terapan statistika, Tiwi pun mulai aktif bekerja di Badan Pusat Statistik dan akhirnya mendapat penempatan di Halmahera Timur. Tapi tidak diperoleh informasi pasti sejak kapan Tiwi ditempatkan di Halmahera Timur. Di Haltim atau Halmahera Timur ini, Tiwi menempati sebuah kamar di rumah dinas pegawai BPS yang berlokasi di Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Di rumah tersebut, Tiwi tinggal bersama Almira, seorang gadis manis dan imut yang pada tanggal 27 Juli berencana akan menikah. Di dalam rumah itu mereka menempati 2 kamar yang berbeda dan masing-masing memegang kunci rumah sendiri. Kehidupan Tiwi di Halmahera Timur pun berjalan dengan sangat baik dan lancar sobat. Keuangannya juga lancar. Tiwi ini sedang rajin menabung. Sebagian gajinya selalu dia sisihkan setiap bulan karena dia memiliki sebuah cita-cita mulia sobat. Tiwi ingin membangun sebuah perpustakaan gratis untuk anak-anak di Halmahera Timur dari uangnya sendiri. Cita-cita mulia ini sejalan dengan hobi membacanya. Sebagian buku yang dari Magelang pun sudah dibawa ke Haltim dan kelak perpustakaannya tersebut akan dia beri nama Perpustakaan Karya sesuai nama depan Tiwi.
Selain karena hobi membacanya, cita-cita tersebut juga terbersit dari kecintaannya kepada anak-anak. Di Haltim, di sela-sela kesibukannya bekerja, Tiwi sangat senang meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak kecil di sekitar. Dan anak-anak itu juga sangat senang bermain dengan Tiwi. Bahkan katanya, setiap bayi yang digendong oleh Tiwi pasti tidur. Saking nyamannya aura Tiwi ini, sobat. Masya Allah. Tiwi ingin agar anak-anak di Haltim mendapatkan kesempatan literasi yang sama dengan anak-anak yang ada di kota besar. Dia berharap melalui perpustakaan karya nanti hal tersebut dapat terwujud. Pada tanggal 8 Juli 2025, sang sahabat Almira sudah berangkat ke Ternate untuk persiapan pernikahan, sehingga Tiwi tinggal sendirian di rumah dinas tersebut. Sementara Almira dan Hanafi sibuk mempersiapkan pernikahan mereka di Ternate, Tiwi masih sibuk mengurus berbagai tugas kantornya. Sampai kemudian pada tanggal 21 Juli, Tiwi mendadak mengambil cuti secara online, di mana alasannya adalah karena dia ingin pulang kampung halaman di Magelang. Tiwi mengambil cuti dari hari Senin tanggal 21 sampai Jumat tanggal 25 Juli saat itu. Meskipun dalam posisi cuti, Tiwi masih melayani beberapa chat dari teman kerja yang menanyakan pekerjaannya, masih juga berkomunikasi dengan komunitasnya. Tapi ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Juli ditelepon oleh seorang teman kantornya, Tiwi tidak pernah mengangkat panggilan tersebut, HP-nya tidak aktif. Sampai pada tanggal 28 Juli, di mana Tiwi seharusnya sudah masuk kembali, sosok wanita itu tidak juga muncul, padahal tidak pernah sekalipun Tiwi bolos kerja tanpa kabar, sobat. Hari Selasa, hari Rabu lewat, Tiwi belum juga ada kabar. Teman sekantor mulai panik mencari. Mereka menghubungi keluarga Tiwi di Magelang, tapi ternyata keluarga di Magelang juga berkata bahwa Tiwi tidak pernah pulang ke Magelang. Ya Allah, Tiwi di mana ini ya? Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, seorang rekan kantor bernama Angga J. Batra ditemani oleh seorang security kantor memutuskan untuk pergi ke rumah dinas Tiwi. Suasana di sana sangat sepi saat itu, sobat, tapi pintu tampaknya terkunci dari dalam. Akhirnya mereka membobol sebuah jendela karena tidak juga dibukakan dari dalam. Masuk paksa ke dalam rumah itu dan pergi ke kamar Tiwi langsung. Di sanalah semua pertanyaan mereka terjawab. Tiwi ada di dalam kamar di atas kasurnya sendiri, tapi sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa dan mulai mengeluarkan bau kurang sedap. Penemuan ini segera mereka laporkan ke kantor kepolisian setempat dan juga ke kantor tempat Tiwi bekerja. Semua rekan kerja Tiwi syok berat bukan main mendengar berita ini, sobat. Tidak pernah ada dalam bayangan mereka jika Tiwi ternyata telah tiada sejak beberapa hari lalu. Tapi siapa ya pelakunya? Siapa yang begitu tega melakukan hal ini kepada Tiwi? Penyelidikan atas kasus ini pun mulai ditangani oleh kepolisian setempat. Mereka memeriksa kamar Tiwi, membawa tubuh tidak bernyawa Tiwi ke rumah sakit, serta memeriksa 8 orang saksi. Dan dari pemeriksaan diketahui bahwa 2 unit handphone Tiwi hilang. Dengan waktu perkiraan tiadanya Tiwi adalah sekitar 2 minggu lalu. Lalu siapa ya yang selama ini membalas chat dari teman-teman Tiwi? Karena pada saat cuti, HP Tiwi masih aktif dan chattingan masih dibalas. Padahal diperkirakan jika Tiwi sudah tiada di hari itu. Kecurigaan teman-teman Tiwi pun mengarah pada seseorang yang saat itu sedang cuti karena menikah. Siapa lagi kalau bukan Hanafi, sobat. Karena ternyata Hanafi ini meski memiliki wajah yang cukup amanah, track recordnya tidaklah seamanah wajahnya. Pria tersebut terkenal sering berhutang. Itu yang mereka dapatkan dari satker lain yang pernah ditempati oleh Hanafi. Sehingga kemudian banyak yang tidak suka kepada pria tersebut. Dan Almira, pribadi yang sebelumnya menyenangkan, setelah berpacaran dengan Hanafi tampak menjadi pribadi yang berbeda. Almira jadi susah diberi nasihat. Hingga akhirnya keduanya seolah menjadi public enemy di kantor tersebut gara-gara Hanafi. Bahkan teman kantornya kabarnya tidak ada yang menghadiri pernikahan mereka di Ternate tanggal 27 Juli lalu. Kecurigaan-kecurigaan kepada Aditya Hanafi ini mereka sampaikan ke pihak kepolisian. Selain itu mereka juga terus mencoba menghubungi Hanafi dan juga Almira yang tentu saja tidak pernah dibalas. Tapi teman-teman Tiwi terus berjuang, berusaha agar Hanafi muncul. Jika tidak bersalah, katakan saja tidak bersalah. Tapi jika memang dialah pelakunya, serahkan diri ke kantor polisi atau tunggu untuk dijemput oleh polisi. Dan pada tanggal 4 Agustus 2025, perjuangan rekan-rekan BPS Haltim tersebut berbuah manis, sobat. Aditya Hanafi, pria 27 tahun yang berstatus sebagai statistisi ahli pertama di PPS Haltim tersebut, menyerahkan diri ke kantor kepolisian.
Dia mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan dari rekan kerjanya tersebut. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan pelaku ya. Menjelang pernikahannya dengan Almira, ternyata Hanafi dipusingkan oleh sebuah masalah. Dia terjerat pinjol dan juga ketergantungan pada judol. Dia butuh uang sekitar 30 juta rupiah untuk menutup hutang-hutangnya. Pada tanggal 16 Juli 2025, Hanafi kembali ke Maba dari Ternate, di mana Almira saat itu kebingungan mencari keberadaan Hanafi di Ternate karena pria itu kembali ke Maba Haltim tanpa pamit sama Almira. Dalam telepon, Hanafi mengaku mendapat musibah kecelakaan dan sedang dirawat di sebuah puskesmas Maba. Padahal saat itu Hanafi di malam harinya sedang berteduh di bengkel mandiri samping rumah dinas Almira dan Tiwi. Kemudian dia melihat sebuah lampu kendaraan dari kejauhan yang ternyata itu adalah sepeda motor Tiwi yang menuju pulang ke rumah dinas. Hanafi pun bergegas mendekati Tiwi dan langsung berkata dia butuh pinjaman uang 30 juta kepada Tiwi. Tentu saja ya, sebagai manusia biasa, Tiwi menolak permintaan tersebut dengan caranya yang sangat halus sobat. Tiwi beralasan jika dirinya tidak memiliki uang sebesar itu. Dalam hatinya, Hanafi tidak percaya alasan Tiwi tersebut karena dia tahu jika Tiwi ini jarang mengambil gajinya, jadi pastilah tabungannya banyak. Maka sebuah rencana jahat pun lewat di kepalanya. Setelah Tiwi masuk ke dalam rumah, Hanafi mulai mencari cara untuk masuk juga ke dalam rumah itu. Dan saat kondisi sepi, di tanggal 17 Juli, Hanafi masuk ke rumah itu menggunakan kunci rumah yang telah dia gandakan dari kunci milik Almira, si calon istrinya, tanpa sepengetahuan Tiwi sama sekali. Dan selama kurang lebih 3 hari, dia mengawasi gerak-gerik serta menghafalkan kebiasaan Tiwi sehari-hari. Hanafi menginap diam-diam di dalam kamar Almira saat itu. Sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 5:22 pagi hari, Hanafi bersiap melancarkan aksinya. Saat Tiwi keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamarnya, Hanafi dengan cepat menyergap tubuh Tiwi, membekap mulutnya kemudian mengikat kedua tangan Tiwi. Dia rebahkan tubuh Tiwi ke kasurnya dan memaksa rekannya tersebut untuk melakukan oralit kepadanya. Kemudian setelah itu dia ambil handphone Tiwi, dia minta passwordnya dan dia buka aplikasi simpanan uang di sana. Ada saldo 38 juta milik Tiwi. Untuk menyamarkan jejak, pertama dia transfer saldo tersebut ke rekening GoPay Tiwi dulu, setelah itu baru dia transfer lagi ke rekeningnya sendiri. Dari sanalah dia lunasi hutang-hutangnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana kejahatan Hanafi sobat. Setelah itu dia tutup mulut dan hidung Tiwi dengan lakban dan dia bekap dengan bantal yang dia tindih pakai lututnya. Sampai 10 menitan lamanya. Kemudian Tiwi mulai kejang hebat dan akhirnya diam, tidak lagi bergerak. Tiwi telah menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Hanafi langsung googling tanda-tanda orang yang telah kehilangan nyawa untuk memastikannya. Lalu setelah pasti, Hanafi tidak langsung pergi, tapi dia tetap berada di dalam rumah tersebut sampai maghrib. Lalu dia baru pergi dengan membawa 2 handphone Tiwi, chargernya, serta uang tunai 400.000 yang ada di dalam kamar. Dia kunci pintu dari luar supaya seolah rumah dikunci dari dalam. Lalu Hanafi pun menyewa mobil untuk pergi ke Sofivi dan Ternate menemui calon istrinya kembali dan kembali mempersiapkan pernikahannya di tanggal 27 Juli. Handphone Tiwi masih dia bawa sobat. Di tanggal 25 Juli bahkan Hanafi mengajukan pinjaman online melalui aplikasi di HP Tiwi sebesar 50 juta rupiah atas nama temannya itu. Kemudian setelah itu dia buang HP serta charger Tiwi di beberapa tempat berbeda. 2 HP dia buang di Ngade, salah satunya dibuang ke tebing, kepala charger dibuang di laut dan kabelnya dia buang di dekat Masjid Al-Munawwar. Setelah itu 2 hari kemudian Hanafi pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan dengan lancar sobat, seperti yang tampak dalam rekaman ya. Ekspresi wajah Hanafi benar-benar bahagia, tidak seperti orang yang telah menghabisi nyawa seorang rekan kerjanya sobat. Hingga akhirnya tubuh Tiwi pun ditemukan dan dia mulai dicurigai oleh rekan-rekan sekantornya hingga merasa ketakutan dan kemudian memilih untuk menyerahkan diri saja. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut, kejiwaan Hanafi pun dites sobat, dan hasilnya adalah Hanafi ternyata seorang psikopat tingkat tinggi serta memiliki kecenderungan untuk berbohong. Waduh, kok bisa lulus ya jadi PNS?
Untuk istri Hanafi sendiri juga sudah dilakukan pemeriksaan tapi tidak didapatkan bukti bahwa sang istri terlibat di dalamnya. Saat ini kondisi Almira dikabarkan syok berat hingga belum bisa dimintai keterangan lebih banyak lagi. Gak kebayang memang sih ya sobat, dia menikah dengan seorang psikopat yang telah menghabisi sahabatnya. Naudzubillahi min dzalik. Atas tindakannya tersebut, Aditya Hanafi pun diancam dengan pasal berlapis di mana diantaranya adalah pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukmat, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun tergantung dari hasil sidangnya kelak. Semoga saja dapat hukuman yang setimpal ya. Keluarga Tiwi di Magelang sendiri tampaknya sangat ikhlas melepas kepergian gadis manis tersebut. Bahkan mereka juga menolak dilakukan autopsi terhadap tubuh Tiwi. Sang ayah menyebut jika anaknya pergi dengan terhormat karena sedang menjalankan tugas negara di Halmahera Timur. Sebuah tugas yang tidak mudah untuk seorang gadis muda perantauan. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Insya Allah surga ganjaran untuk Tiwi ya sobat ya. Dan sang ayah juga berharap jika cita-cita mulia anaknya untuk membangun perpustakaan gratis di Haltim bisa terus diwujudkan oleh rekan-rekannya kelak. Kita doakan juga semoga perpustakaan karya di Haltim bisa terwujud suatu hari nanti. Dan kita doakan untuk almarhumah karya Listianti Pratiwi, semoga sudah beristirahat dengan tenang sekarang, diampuni segala kesalahan serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat kisah kasus kita kali ini. Judol memang efek buruknya bukan main-main ya. Karena yang namanya judai, yang untung ya cuman bandarnya, itu pasti. Pemainnya mah ujung-ujungnya gigit jari, bisa habis harta, benda, bahkan sampai nyawa. Jadi tolong jauhi sejauh-jauhnya judol ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.